Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada katak melompat pria menangkap nyamuk yang bersembunyi. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Anak-anak, di masa pandemi ini anak-anak harus menjaga kesehatan. Di antaranya, anak-anak harus rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selain itu, anak-anak juga harus makan makanan yang bergizi supaya kalian tetap sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun anak-anak di rumah, tetap jaga semangat belajar kalian ya. Sudah siapkah kalian belajar? Ayo kita mulai. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, anak-anak dapat menjelaskan makna pantun. Yang kedua, anak-anak dapat menulis makna pantun. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu anak-anak dapat menjelaskan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, anak-anak dapat mempresentasikan berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai jenis-jenis pantun. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan pantun kiasan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai makna pantun. Untuk mengetahui makna pantun, kamu harus membaca dan memahami bagian isi pantun. Di manakah letak bagian isi pantun? Ya, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan baris keempat sebuah pantun. Makna pantun itu sendiri merupakan tujuan atau maksud dibuatnya sebuah pantun. Perhatikan pantun berikut ini. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria, sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Nah, kalian perhatikan isi pantunnya yang berada pada baris ketiga dan baris keempat. Kira-kira apa ya makna pantun ini? Ya, makna pantun ini yaitu himbauan untuk rajin berolahraga. Pantun selanjutnya. Terbangun dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan banyak makanan lemak, bisa menghambat peredaran darah. Kira-kira apa ya makna pantun ini? Ya, makna pantun ini adalah himbauan untuk mengurangi makanan yang berlemak. Coba sekarang anak-anak berlatih untuk mencari makna pantun di bawah ini. Membuat lubang memakai pahat, berbaring tidur sambil telungkup. Agar jantung kita sehat, tidur dan istirahatlah yang cukup. Pantun yang kedua. Saat malas dan tak bertenaga, jangan malas seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Coba anak-anak mencari makna pantun ini ya. Ya, peredaran darah itu bisa juga mengalami gangguan. Sistem peredaran darah manusia, kemarin kalian sudah belajar, tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah juga dapat mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Apa saja sih gangguan pada organ peredaran darah? Yuk kita pelajari. Ya, gangguan pada organ peredaran darah manusia diantaranya jantung koroner, hipertensi, hipotensi, dan varises. Jantung koroner merupakan penyakit jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah pada arteri koronaria.
Penyebabnya yaitu tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat seperti lemak dan kapur. Gejala jantung koroner, penderitanya biasanya mengalami sesak napas, nyeri pada dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Jika kalian perhatikan, di sini terdapat 2 buah gambar pembuluh darah. Pembuluh darah pada bagian kiri ini merupakan contoh pembuluh darah yang aliran darahnya itu normal. Jadi di dindingnya ini tidak ada sumbatannya. Pada pembuluh darah bagian kanan, jika kalian perhatikan di dindingnya ini ada plaknya. Plaknya yang berwarna krem atau kuningan ini. Ini merupakan penumpukan lemak atau kapur. Nah, penumpukan lemak ini bisa membuat aliran darah itu tersumbat. Biasanya ini disebut dengan penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah seperti ini pada bagian arteri koronaria ini disebut dengan penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Tekanan darah normal yaitu 120 mm air raksa. Penyebab dari hipertensi atau tekanan darah tinggi itu yaitu antara lain usia lanjut, jarang olahraga, atau karena stres dan juga karena gaya hidup yang tidak sehat. Gejala dari hipertensi ini yaitu sakit kepala, lemas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan bisa juga penderitanya itu mengalami masalah penglihatan. Selanjutnya yaitu penyakit hipotensi atau kalian biasanya mendengar dengan sebutan tekanan darah rendah. Ya, hipotensi itu sendiri merupakan kondisi tubuh ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air raksa. Penyebab penyakit hipotensi ini yaitu faktor usia atau efek samping obat-obatan atau bisa juga karena penyakit jantung dan pendarahan hebat. Gejala dari penyakit hipotensi yaitu pusing, mual, konsentrasi berkurang, lemas, dan pucat. Penyakit varises. Jika kalian pernah melihat kaki yang seperti ini kakinya mengalami gangguan peredaran darah yaitu pelebaran pembuluh balik atau vena. Ya, ini yang disebut dengan penyakit varises. Penyakit varises ini biasanya terjadi pada bagian tubuh bawah, misalnya di betis. Penyebabnya yaitu posisi duduk yang terlalu lama atau posisi berdiri yang terlalu lama. Bisa juga karena usia, faktor keturunan, dan atau juga disebabkan oleh obesitas. Gejalanya yaitu penderita mengalami pegal-pegal, rasa panas, atau perih pada tungkai, dan kram otot terutama pada malam hari. Ya, hari ini kalian sudah belajar mengenai makna pantun dan gangguan pada organ peredaran darah. Makna pantun merupakan tujuan atau maksud dibuatnya sebuah pantun. Untuk menemukan makna pantun, kalian harus membaca dan memahami bagian isi pantun terlebih dahulu. Selanjutnya, kalian sudah belajar mengenai gangguan organ peredaran darah. Contohnya, jantung koroner, hipertensi, hipotensi, dan varises. Coba kalian buat peta pikiran mengenai gangguan pada organ peredaran darah, presentasikan dan rekamlah video presentasimu. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.